mengurus masjid banyak ya. Visi dan misinya adalah menjadi 3 lantai. Setelah kita 2 lantai, kita visi misinya adalah membuat jadi 3 lantai. Visi misinya adalah kita renovasi, kita pelebaran. Tapi lupa, masjid itu fungsinya adalah memberikan kebaikan dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Tujuan masjid bagus, masjid menjadi mudah ya. Bagus masjid itu menjadi masjid yang lebar, luas, nyaman, ada AC-nya gitu Pak. Tetapi yang harus dipikirkan oleh pengelola masjid pertama kali adalah bagaimana masjid ini makmur, bukan hanya kasnya yang banyak, tetapi jamaahnya semakin penuh. Jamaahnya semakin masyarakat dirasakan masyarakat itu semakin datang, gitu ya. Bagaimana menjadikan masyarakat kita cinta kepada masjid, cinta kepada Allah, dan mereka akhirnya beribadah. Itu yang harus kita tanamkan, dan itu menjadi tujuan masjid. Rasulullah SAW pada saat pertama kali membangun masjid Madinah adalah masjid yang sangat sederhana, gitu ya. Terbuat dari tanah liat, atapnya menggunakan pelepah batu, sederhana. Tetapi bagaimana Madinah ini, masjid di Madinah ini, Masjidil Haram ini, Masjid Nabawi ini menjadi pusat perbaikan masyarakat di tengah-tengah kota Madinah, melahirkan generasi-generasi para sahabat, yang generasi-generasi para sahabat itu menjadi generasi yang terbaik pada zamannya. Bahkan Saudi Arab pada saat itu adalah negara yang terbelakang Pak. Jadi pada saat zaman Rasulullah itu ada Romawi dan ada Persia. Jadi kalau kita mungkin ada Amerika dan ada Rusia atau Cina gitu ya. Negara yang adidaya, negara yang sangat besar, yang tidak bisa dibayangkan bagaimana caranya kita bisa bersaing dengan negara-negara besar. Tetapi dari Masjid Nabawi di Madinah, Rasulullah melahirkan generasi-generasi yang terbaik, yang akhirnya dalam sejarah kerajaan Persia yang begitu sangat besar bisa ditaklukkan oleh orang-orang dari Masjid. Bahkan pada saat Rasulullah bersama dengan para sahabat, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa kita akan bisa menaklukkan Romawi dan Persia dari masjid. Dari masjid berpikir melakukan perbaikan kenegaraan. Kebayang nggak kalau misalnya nanti dari Masjid Al-Ihsan ini akan ada yang jadi presiden? Kepikir nggak Pak? Harus kepikir Pak. Perbaikannya seperti itu. Jadi Rasulullah itu melakukan perbaikannya tidak hanya perbaikan-perbaikan yang hanya kecil-kecil saja, tidak hanya berpikir bagaimana di kota Madinah saja, tetapi Rasulullah bisa berpikir visioner, betul-betul melakukan perbaikan hingga ke tingkat nasional dan internasional. Jadi itulah kualitas yang harusnya dilahirkan dari masjid. Itulah kualitas yang harus dilahirkan dari masjid. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, terkait tentang pengelolaan masjid, manajemen masjid ini, kita satukan visi dan misi kita dulu. Kita tidak lagi berbicara tentang sekedar bagaimana membangun, tetapi bagaimana kita sudah memulai visi dan misi masjid ini, kontribusinya mau seperti apa. Kita petakan, ini RW 6 ya Pak. Petakan, kita fiksasi ya. Kita jelaskan bahwa tanggung jawab Masjid Al-Ihsan ini, daerah dakwahnya dari mana ke mana? Difiksasi Pak. Daerah dakwahnya. Berarti kalau Masjid Al-Ihsan ini RW 6, maka ini adalah menjadi tanggung jawab daerah dakwahnya Masjid Al-Ihsan. Setelah kita memfiksasi daerah dakwah kita, berikutnya adalah apa saja permasalahan-permasalahan yang harus kita lakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat.
Data RW 6 ini berapa orang yang sudah balik, yang sudah wajib untuk melaksanakan sholat di data Pak? Misalnya ada berapa ya penduduknya? Ada 2.000 Pak? Saya 1.000. Ada 1.000. Yang baliknya udah ada sekitar 900 orang misalnya. Dari 900 orang didata berapa yang sering ke masjid, yang ke masjidnya sehari sekali, didata lagi yang ke masjidnya seminggu 3 kali, yang seminggu sekali, atau yang setahun sekali Pak. Itu didata. Karena apa? Karena tanggung jawab pengurus masjid adalah bagaimana menjadikan masyarakat kita rajin dan cinta datang ke masjid. Dari situ kita akan melihat, oh iya ya, si bapak ini kesukaannya adalah misalnya senangnya gowes Pak. Kalau sukanya gowes, berarti gimana caranya kita bikin komunitas gowes Masjid Al-Ihsan. Sebelum berangkat kita kumpul dulu di masjid. Para gowesan RW 6 kita kumpul dulu di masjid. Bisa jadi ada pengurus masjid yang suka gowes, tapi ada gowesan juga yang nggak pernah ke masjid Pak. Misalnya gitu. Ini kita kumpul dulu di masjid. Bahkan saya pernah melakukan benchmarking Pak, studi banding pembelajaran ke Masjid Jogokarian Pak. Terkenal kan Masjid Jogokarian itu. Jadi Masjid Jogokarian itu Pak Ustaz, itu masjid yang memfasilitasi hobi-hobi masyarakat. Jadi hobi masyarakat itu difasilitasi oleh Masjid Jogokarian. Bahkan waktu zamannya Batu Akik Pak, masjid itu DKM belanja asahan Batu Akik itu belanja asahan Batu Akik. Jadi masyarakat yang suka Batu Akik itu kalau pengen di ngamplas itu datang ke masjid Pak. Gitu. Mungkin dia tujuan awalnya niatnya adalah ngamplas atau dikilatin Batu Akiknya, datang ke masjid. Tujuan awalnya ngurusin Batu Akik, tapi pas azan masa nggak sholat. Jadinya orang yang awalnya hanya ngurusin Batu Akik, akhirnya pas azan dia sholat ke masjid. Jadi sebegitu kreatifnya, sebegitu memberikan manfaat dan dampaknya ke masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat kita ini kan beragam Pak. PR kita itu adalah bagaimana keberagaman ini kita rangkul dan kita satukan, memiliki kecintaan terhadap masjid. Saya punya guru, dia tinggal di daerah Sindakraya, di daerah Bandung. Beliau itu masjid daerah beliau itu penuh Pak, penuh gitu ya, sampai ke belakang. Caranya gimana penuhnya? Jadi beliau itu salah satu seorang agnia yang memang kaya raya, cukup kaya raya gitu. Beliau itu membagikan beras. Jadi kata beliau itu masyarakat sampaikan, siapa saja yang sholat subuh berjamaah di masjid, satu kepalanya dikasih setengah kilo. Gitu Pak. Satu kepalanya dikasih setengah kilo. Akhirnya Pak, pada saat satu kepalanya itu setengah kilo, si bapaknya, si ibunya berpikir, Pak ke masjid Pak. Ibu sama bapak ke sekilo kan. Anak-anaknya dibawa juga ke masjid. Jadi anaknya 2, jadi 2 kilo kepalanya. Jadi pulang dari masjid 2 kilo beras. Wah. Jadi seneng apa kalau digituin Pak? Kayaknya besok bakalan penuh kalau mau dicoba subuh minggu besok kayaknya bisa coba loh. Pakai seperti satu kepala dikasih Indomie 1, umumin ke masyarakat. Coba cek besok pas pulang. Dan masyarakat kita mah harus kenyang dulu, perutnya ya Pak. Perut kenyang ibadah aja. Jadi memenuhkan masjid, menjadikan orang datang ke masjid itu pahalanya besar Pak. Jadi kenapa kalau kita merenungi
masyarakat kita itu memenuhi pekerjaan yang sangat mulia itu adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah itu apa, Pak? Pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah, pekerjaan Rasulullah itu apa, Pak? Dakwah, mengajak orang, ya kan? Jadi pekerjaan yang sangat mulia itu adalah dakwah. Jadi kalau mengajak orang datang ke masjid itulah dakwah dan pekerjaan yang sangat mulia. Nah, gimana caranya mereka datang ke masjid dengan sebuah kecintaan tanpa dipaksa-paksa? Karena kita juga masuknya dipaksa, ya Pak. Kita kasih hal yang sangat menyenangkan, akhirnya mereka datang ke masjid. Coba dipikir. Pernah waktu itu saya di beberapa daerah. Waktu itu kan pernah kita bikin program pelatihan manajemen masjid ke daerah-daerah. Ya, setelah kita bikin pelatihan manajemen masjid waktu itu, kita kasih, Pak, setiap masjid itu anggaran 2 juta sebulan. 2 juta sebulan kita kasih anggaran. Waktu itu alhamdulillah yang join itu sekitar 100 masjid. Ya, anggaran sebulan itu lumayan waktu itu. Kebetulan yayasannya alhamdulillah ada dananya gitu ya. Saya kasih ke masjid-masjid itu anggaran 2 juta per masjid. 2 juta per masjid 1 bulan. 1 minggunya anggarannya 500 ribu. Waktu itu saya minta kepada beberapa atau seluruh masjid yang tergabung dalam program pemakmuran masjid itu adalah uang ini fungsinya untuk memakmurkan masjid di sebuah fasilitas makanan di pagi hari. Karena zolim juga, Pak, uang kas masjid banyak, tapi di sekitar masjid ada yang kelaparan. Zolim nggak sih? Ya kan? Bisa jadi kalau ada meningkatnya pencurian kecil masjid itu bisa jadi bukan kesalahan total orangnya, tapi kesalahan total masjidnya karena tidak bisa melihat mana peta masyarakat yang membutuhkan. Jadi peta dakwah tadi itu sangat penting. Supaya apa? Supaya masjid itu tahu bagaimana cara mendekatkan masyarakat sesuai dengan peta dakwahnya. Ada orang yang bisa diiming-imingi oleh misalnya sembako datang, ada orang yang dikasih sembako, ada saya mau cukup, ada gitu, nggak butuh sembako. Ada orang yang ternyata diiming-iminginya dengan tadi, ayo goes bareng ya Pak, gitu. Ayo Pak, ngasah batu akik di masjid, kan ada yang kayak gitu ya. Jadi gimana caranya kita membuat sebuah program yang betul-betul program ini menjadikan masyarakat itu datang ke masjid. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana program ini bisa lahir? Tadi kita bikin visi dan misi tujuan bersama organisasi masjid ini, kepengurusannya memiliki satu tujuan yang sama. Itu penting, Pak. Karena PR dan pengelola masjid banyaknya ya Pak, berada di alis apa enggak? Banyaknya masjid itu dikuasai oleh pengurus masjid. Jadi pengurus masjid itu banyaknya menjadi penguasa masjid, bukan menjadi pelayan masjid. Itu banyak Pak yang saya temukan. Jadi pengurus masjid ini harus menjadi pelayan masjid. Pengurus masjid ini harus menjadi orang yang betul-betul tujuannya memberikan pelayanan kepada jemaah masjid. Karena banyak sekali kejadian pengurus masjid itu dia menjadi penguasa masjid, maka anggaran dana masjid sekalipun mereka berbangga-bangga dengan saldo yang banyak. Padahal saldo semakin banyak, tanggung jawab untuk menyalurkan tasarrufkan ini menjadi tanggung jawab dari pengurus masjid. Bikin program, masyarakat butuhnya apa ya, gitu. Bikin kajian, dalam setahun bikin program, mungkin bikin semacam jadwal program setahunan, 6 semester ya, gitu. Kita lihat masyarakat kita butuhnya apa nih, kajian apa nih. Oh, bisa jadi di sekitar RW 6 ini banyak anak-anak muda
yang baru menikah, atau misalnya tingkat perceraian meningkat di era sekarang. Oh, berarti kita harus bikin kajian pranikah, kajian rumah tangga, gimana caranya menjadi rumah tangga yang betul-betul samawa gitu ya, sakinah mawaddah warahmah, itu gimana caranya. Oh, di sini mah banyak punten para aki-aki ini bikin kajian lansia mungkin Pak, gimana menjadi lansia bahagia di usia senja gitu ya. Itu bisa bikin kajiannya. Karena kadang kala bapak-bapak dan ibu yang sudah pensiun itu jadi banyak pikiran karena ada pekerjaan di rumah wae itu pusing ya Pak ya gitu. Jadi bikin programnya gimana kita bikin jadi masjid ramah lansia. Udah gitu kita bikin program, kok banyak anak-anak ya. Anak-anak apa ya program buat anak-anaknya? Anak-anak Pak, Bu, walaupun anak-anak berisik, tapi jangan diusir dari masjid ya Pak. Amanat Pak. Karena kalau anak-anak dimarahin di masjid, trauma nggak mau ke masjid lagi. Jadi anak-anak dikasih tahu baik-baik. Karena mereka itu potensi Pak, yang mereka itu harus menjadi generasi berikutnya yang meneruskan kita untuk membangun masjid. Kita kasih fasilitas, bahkan di Turki itu ada masjid ramah anak, di masjid ramah anak. Bahkan di Jogokarian itu saya melihat masjid itu memberikan fasilitas wifi. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa datang ke masjid, mau main game nggak apa-apa. Pertama mau main game itu nggak apa-apa ya. Kita bikin wifi, mereka kumpul pada mabar main game bareng-bareng, nggak apa-apa. Tapi jangan dalam masjid, di pinggir masjid. Syaratnya azan berhenti, salat berjamaah. Gitu aja dulu. Nanti mereka pas sudah dewasa berpikir, oh ya masjid itu punya kenangan yang sangat menarik waktu kecil. Dia akan datang ke masjid. Karena bisa jadi anak-anak kita udah dewasa, sukses. Udah sukses dia merasakan manfaat masjid. Pas sudah sukses dia ingin sedekahnya atau ingin menyalurkan uangnya itu pasti ke masjid lagi gitu. Jadi investasi masa depan anak-anak kita. Tapi kita harus punya tujuan dulu tadi. Tujuan pengurus masjid itu adalah bagaimana masjid ini makmur dan bagaimana si masjid ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Bikin program. Nah ini Pak, Bu, pengurus masjid saya ngajak, ayo kita kompakkan pengurus masjid ini dengan visi dan misi tujuan yang sama. Kalau misalnya visi dan misi ini belum sama, biasanya saya banyak juga menemukan masjid itu adalah tempatnya konflik Pak. Ya, saya menemukan dan saya sering menemukan dan mendengar masjid ini tempatnya konflik, tempatnya bertengkar para bapak-bapak. Di sini mah kayak Pak, Insya Allah ya kayak kompak di sini mah Insya Allah. Tempatnya lomba. Di sini mah ngalir apa ya? Tapi ada bahagia Pak. Kemarin saya baru diskusi bareng orang pemerintah Kota Bandung. Beliau bagian kasih pesantren, tapi sebelum jadi kasih pesantren itu beliau di Mas Islam yang mengelola masjid-masjid. Beliau itu cerita bahwa memang masjid-masjid itu di Indonesia karakternya karena di Indonesia ini negara tidak mengatur mazhab masyarakatnya. Kalau di Malaysia mazhab itu diatur. Jadi kalau di Malaysia itu mazhabnya Syafi'i. Tapi kalau di Indonesia ini mazhabnya kan dibebaskan ya Pak. Mau Bapak mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi itu dibebaskan. Kalau di Malaysia nggak diatur, kata beliau itu. Jadi karena keberagaman mazhab ini menjadikan beberapa masyarakat kita ada yang kunut, ada yang tidak kunut gitu ya. Ada yang kunut, ada yang nggak kunut. Si bapak kenapa nggak kunut? Kan gitu ya. Ada yang mau tekan, ada yang nggak mau tekan. Di tahiyatnya beda-beda gitu. Keberbedaan ini kalau tidak kita rangkum dengan sangat bijak, biasanya itu meruncing menjadi sebuah perselisihan.
wah jangan dipimpin sama yang nggak kunut dah, misalnya gitu. Ada yang, oh bapak itu yang kunut ya, oh saya mau nggak mau mencari masjid yang nggak kunut. Nah gitu pak. Itu banyak terjadi di masyarakat kita seperti itu. Tapi di Masjid Al-Ihsan insya Allah ada gantian aja pak. Kenapa? Karena itu kan hal yang buruk, hanya cabang, bukan hal yang penting, bukan hal yang betul-betul menjadi orang itu berbeda akidah gitu ya. Itu hal yang buruk, tak masalah. Nah tapi banyaknya terjadi seperti itu, perpecahan di dalam kepengurusan pengelolaan masjid. Makanya satu hal, pengurus masjid harus kompak, harus memiliki visi dan misi yang sama. Karena masjid ini kan tadi mengelola banyak orang, mengelola dana umat juga. Pada saat dana ini mau seperti apakan juga, itu harus kompak bersama-sama dan harus saling mendukung dan harus saling support. Visinya apa? Visinya adalah bagaimana kita bisa melayani masyarakat untuk mencintai masjid. Di luar visi itu boleh kita berdebat, tapi kalau selama pendapatnya adalah bagaimana memberikan masjid ini makmur, masyarakat cinta kepada masjid, kita harus dukung. Nah itu yang harus kita lakukan. Karena apa? Karena hidup ini sementara. Ya Pak, yang lebih tua belum tentu mati duluan. Lebih dulu, yang lebih muda belum tentu ya belakangan. Ya Pak, betul sekali. Makanya kita di dunia ini tugasnya adalah bagaimana kita mencari amal sebanyak-banyaknya. Dengan cara apa? Dengan cara salah satunya yang paling efektif adalah orang lain menjadi amal kita. Gimana caranya? Kalau orang-orang yang datang ke masjid disebabkan karena ajaran kita, bisa jadi amal dia sholat di masjid kita juga dapat. Ya kan? Ada orang yang bersedekah karena diajak oleh kita, bisa jadi kita dapat pahala sedekahnya dia. Ya kan Pak? Bahagia nggak Pak? Kita sering datang ke masjid, tapi amalan kita sendiri. Tapi kalau kita berdakwah, mengajak orang datang ke masjid disebabkan wasilahnya karena kita, kata Allah, kata Rasulullah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pada saat seseorang mendapatkan hidayah dari kita. Makanya semangatnya ayo mengajak orang ke masjid. Kita cari amal sebanyak-banyaknya. Makanya pengurus masjid ini jangan puas dengan bangunan yang megah, jangan puas dengan fasilitas masjid yang bagus, tapi berbangga-banggalah dan bahagialah kalau misalnya masjid ini penuh. Gitu Pak. Itu yang harus kita tanamkan dalam pengelolaan masjid. Karena tadi amal kita ini sedikit, kita harus perbanyak dengan mengajak orang-orang beramal soleh bersama-sama dengan kita, insya Allah. Begitu Bapak dan Ibu sekalian, tidak perlu panjang lebar. Kalau misalnya nanti kita mau membahas lebih rinci, lebih detail, kita bareng-bareng, kita bikin sesi khusus, kita nanti pakai layar infocus ya, kita bahas bareng-bareng. Misalnya pengurus masjid mau ada rapat tahunan gitu ya, rapat tahunan kita bikin program, kita nanti undang juga yang lebih hebat untuk berbicara terkait tentang manajemen masjid. Waktu itu saya pernah juga diundang ke DT sama Ustadz Agus. Beliau itu kalau salah mantan ketua DKM Masjid DT. Beliau juga membuat buku manajemen masjid gitu ya. Beliau membuat buku manajemen masjid best pengalaman beliau mengelola Masjid DT. Dulu Allah yarham Ustadz Abah Fani, ketua takmir masjidnya Jogja kalian juga, tapi sudah wafat beliau. Sering kita ajak ngobrol diskusi bagaimana pengelolaan masjid dan program-program gitu ya. Nanti kalau mau kita undang juga saudara-saudara kita dari Jogja kalian gitu, untuk berbagi gitu diskusi. Atau misalnya kalau mau pengelolaan Masjid Al-Ihsan studi banding ke Jogja, ke Masjid Jogja kalian merasakan suasana sholat subuh seperti sholat Jumat gitu ya. Datang ke sana, apakah kita studi banding
anggarkan pribadi atau dari mesin nggak apa-apa, yang penting kita dapat wawasan dan punya motivasi semangat untuk mengelola bisnisnya. Gitu. Nah itu semua bisa kita lakukan kepada ibu sekalian kalau misalnya nanti punya niat ke sana. Kalau enggak ya cukup pada subuh hari ini. Tapi kalau semangat kita bareng-bareng nanti sama Ustaz Takai kita coba bagaimana masjid itu menjadi masjid yang ramai, dicintai oleh masyarakat, merasakan manfaatnya oleh masyarakat, agar menjadi jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti itu Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan mohon maaf apabila saya menggurui, saya hanya menyampaikan yang saya tahu saja gitu, dan mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada Ustaz Ayah yang telah menempatkan kandungan menjadi masjid yang bagus itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada yang mau bertanya nggak? Boleh. Ya. Pak Ustaz, boleh saya beri contoh visi dan misi itu seperti apa? Ada lagi. Ibu, mangga. Satu lagi pertanyaan. Pak mangga. Target ya. Dulu aja dulu ya. Siap. Visi dan misi. Jadi visi itu dan misi itu adalah gambaran sederhana itu impian Pak, Bu, impian. Kalau visi itu adalah harapan terbesar, misi itu adalah gimana caranya mencapai visi. Misalnya contohnya visi Masjid Al-Ihsan adalah menjadi masjid yang dicintai oleh masyarakat. Itu kan harapan dan bahasa itu intangible yang tidak bisa diukur. Tapi menjadi masjid yang dicintai oleh masyarakat itu adalah visi kita. Jadi visi itu sesuatu hal yang tidak boleh terukur, harus betul-betul tidak terukur. Kenapa? Kalau tidak terukur, kita akan terus-menerus mengejar, gitu. Kalau misalnya visi itu misalnya visinya menjadi jamaah yang full, jamaah masjid full atau masjid, nah itu berarti bukan visi, itu misi. Kalau misalnya visinya adalah menjadi masjid yang dicintai oleh masyarakat, misi satu, sholat subuh di akhir pekan penuh. Terus yang berikutnya adalah dana dakwah masjid bisa membiayai selama, atau misalnya dana dakwah masjid bisa dirasakan oleh masyarakat. Visinya menjadi masjid yang dicintai, misinya masjid sholat subuh berjamaah di akhir pekan full. Berarti targetnya gimana caranya mengajak masyarakat kan gitu. Tapi dibingkai dengan visinya adalah masyarakat itu datang ke masjid dengan rasa cinta gitu. Dana dakwah, kenapa dana dakwah ini penting? Karena dana dakwah ini adalah support sistemnya kegiatan masjid. Jangan sampai kita punya banyak program, uang bingung juga ya Pak gitu. Bingung juga. Nanti bisa jadi gimana dana dakwah ini bisa, dana dakwah masjid ini bisa penuh dengan cara kita data para agnia, orang-orang kaya di RW 6, siapa saja kira-kira kita data. Setelah kita data, bisa jadi kita tawarkan program-programnya. Pak, kita mau ngasih makan jemaah masjid, mau nggak Pak Bapak dapat pahala sholat subuh orang lain? Dengan apa? Kita akan kasih makan jemaah subuh Pak. Sekalian gitu. Siap gitu. Bapak berapa Pak? Satu orangnya biayanya 20.000 Pak. Kalau Bapak pengen dapat pahala 100 orang, ya 2 juta. Misalnya gitu. Jadi kita bikin program-programnya nanti visi, misi, dan juga visinya apa, misinya apa kita bikin. Karena apa? Karena nanti dengan seperti itu kita punya tujuan bersama-sama. Karena banyak sekali juga ada masyarakat kita yang dia itu pas datang ke masjid nggak nyaman,
Karena ada kisah juga Pak, kisah seorang preman, bajunya tatoan, badannya tatoan, rambutnya pangkat, datang ke masjid. Ada kita yang melihatnya kayak gitu kan kadang suka risih ya Pak. Ada suatu ketika pengurus masjid itu musir Pak, jangan kesini, pakaian kayak gitu mengabatasi masjid itu salah. Dia pergi, diusir. Padahal bisa jadi orang itu sudah jenuh dengan kemaksiatannya, sudah bosan dengan pakaian seperti itu, dia udah ngambil wudhu, ingin tobat kepada Allah, tapi ternyata pas datang ke masjid diusir. Orang udah mau datang hidayah, diusir oleh pengurus masjid, akhirnya pergi lagi. Bisa jadi dia kumpul lagi sama teman-temannya yang ngajak kepada keburukan, karena teman-temannya bikin dia nyaman, tapi masjid gak nyaman. Bisa jadi kan seperti itu. Makanya kita bikin masjid ini yang nyaman. Seperti apa supaya mencintai masjid. Nah, bikin targetnya, targetnya kita bikin, misalnya targetnya di tahun ini target kita 25% sholat subuh terisi. Kalau misalnya safnya ada 10 saf, maka 25% itu target kita adalah 3 sampai 4 saf gitu. Bisa kita target aja. Bikin target. Bikin cinta masyarakat kita kepada masjid bisa targetnya seperti itu. Jadi nanti setelah bikin visi diri dan misi, kita bikin namanya itu KPI, Key performance indikator. Jadi indikator kesuksesannya seperti apa? Gitu. Kesuksesannya seperti apa? Indikator kesuksesannya bisa jadi salat subuh penuh, bisa jadi indikator kesuksesannya adalah pengajian penuh, karena biasanya pengajian yang penuh itu adalah ibu-ibu Pak. Kalau bapak-bapak sepi bikin pengajian khusus bapak-bapak. Nanti kita lihat seberapa besar indikator keberhasilannya. Karena tantangan terbesar itu bapak-bapak bukan ibu. Oh ibu-ibu rajin, mau sehari 3 kali pengajian penuh ya Bu. Bapak-bapak mah susah gitu. Bikin pengajian bapak-bapak ya. Targetnya. Karena ibu-ibu teh pengen bapak-bapak teh soleh di rumah teh. Sok Pak ikut pengajian, sampai kasih bapak-bapak. Jadi bikin pengajian bapak-bapak seperti apa. Jadi bikin target aja, targetnya entah itu target kualitas atau target kuantiti jumlah. Gitu. Bisa kita bikin targetnya aja. Nah itu dari visi misi dulu nanti kita turunkan. Begitu. Bisa. Wallahualam. Di nanti banyak musola. Musola banyak kedudukannya di mana masjid dengan musola. Dan statusnya mana yang dimanfaatkan untuk masyarakat yang statusnya harus di masjid. Kedudukannya di mana? Nah, betul sekali. Jadi PR kita juga memang di Indonesia ini ada masjid, ada musola, ada masjid jami, ada masjid, ada musola, ada munasab, banyak di Indonesia itu. Kayak di daerah Aceh dan di NTB itu tipikalnya sama Ustaz. Jadi masjid sebesar ini, bangunan sebesar ini bisa jadi dikategorikan buat mereka ini bukan masjid jami kalau di NTB. Jadi kita lihat ini masjid. Jadi kita pernah membangun masjid di NTB, ukurannya 12x12, itu kan cukup besar ya Ustaz. Tapi buat mereka ini mah menasar Ustaz, yang musola apa itu? Nah, musola sekitar. Fungsinya kita adalah merangkul gimana caranya? Caranya tadi kita undang juga pengurus musola masing-masing. Kita bikin pelatihan, kita bikin upgrading buat mereka, dirasakan juga manfaatnya. Karena kita tidak tahu kepentingannya seperti apa musola ini. Kalau misalnya jaraknya hanya sekitar 100 meter, musola masjid 100 meter, atau bahkan 50 meter, kadang sudah ada masjid lagi. Kalau donatur dari Timur Tengah itu syarat membangun masjidnya jaraknya biasanya minta 2 kilo. Jadi kalau misalnya dari satu masjid
jaraknya itu 2 kilo. Bagusnya seperti itu. Nah, baiknya kita rangkul aja ke depan. Aktivitas Jumatan kan sudah di Masjid Jami, di musola enggak. Nanti kita mau bikin program juga salat subuh berjamaah, salat subuhnya nanti di Masjid Jami, salat 5 waktunya di musola masing-masing. Gimana coba kita merangkul juga Ustaz gitu. Merangkul supaya apa? Supaya jamaah juga nggak bingung gitu. Masyarakat kita nggak bingung. Kita rangkul, tapi bisa jadi kita bikin gini aja program sentral sebagai Masjid Jami, program tersebar ke musola-musola yang lain. Jadi program sentralnya itu adalah Masjid Jami, tapi musola-musola juga bisa kita bikin program bareng-bareng. Gitu. Jadi kita sinergi aja masjid dan musola. Baiknya seperti itu. Karena apa ya? Karena memang tipikal karakternya di Indonesia itu seperti ini. Kalau di Jawa kalian di Jogja itu mereka satu masjid itu menaungi 4 RW Pak. Jadi mereka itu akhirnya merangkul 4 RW dan nggak ada masjid terdekat, nggak ada musola-musola, tidak ada. Itu sentralisasi satu masjid. Jadi memang macam-macam karakter per daerah, per wilayah, gitu ya. Ini yang harus kita lihat juga petanya. Yang terpenting kita memiliki semangat beda umat juga. Umat ini bersatu. Karena bisa jadi masjid dan musola ada beda pandangan, kita satukan dulu visi misinya bareng-bareng. Bisa jadi tugasnya nanti DKM bisa kita koordinasi dan menyatukan visi misi dengan musola-musola sekitar juga, gitu. Dengan mesin-mesin juga. Karena banyak ya Pak mesin-mesin dia. RW berapa ya Pak? Musola juga ya Pak? Oh, Masya Allah. PR juga ya. Kita merangkul aja, kita merangkul aja. Kita sediakan programnya. Misalnya nanti, musola ini ada program apa? Gitu. Mau disupport nggak sama Masjid Al-Ihsan? Karena Masjid Al-Ihsan itu kan udah besar, mudah-mudahan lokasinya juga banyak menurut ya. 5 juta deh. Alhamdulillah 5 juta deh. Mudah-mudahan banyak. Jadi nanti, ayo masalah ini mau bikin program bareng, bikin program sinergi aja sekarang. Gitu. Karena bang berbicaranya jangan menjadi pembicaraan persaingan, tapi berbicaranya adalah bagaimana visi dan misi kita masyarakat ini menjadi soleh, menjadi masyarakat yang soleh. Kalau ada musola, ya kalau musola ini kita rangkul menjadi perpanjangan Masjid Jami, perpanjangan Masjid Jami. Wallahu a'lam. Memang harus kita satukan visi misi itu bareng-bareng dengan satu-satu yang ada di sekitar kita juga. Dijaga dari Umahat ada pertanyaan? Ada untuk menambahkan? Bapak-bapak ngaji Pak ya? Ya, alhamdulillah. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, doa kifaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan pengumuman juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. You are my guide, and I will always follow your way, your way, your way. Oh, alayka sallallahu, oh Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, oh Muhammad, you inspire me in every way.